Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Izul Haq, NIM 3519053 dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan menerangkan terkait materi konseling atau penyuluhan dengan hikmah, mauidhah hasanah, dan mujadalah. Terdapat satu ayat Al-Quran yang berkenaan dengan materi ini, yakni Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Profesor Muhammad Quraisy menafsirkan terkait ayat ini. Serulah manusia, hai Muhammad, kepada jalan Rabb-Mu, yakni agamanya, dengan hikmah, dengan Al-Quran dan pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut, dan bantahlah mereka dengan cara bantahan yang baik, seperti menyeru mereka untuk menyembah Allah dengan menampilkan kepada mereka tanda kebesarannya atau dengan hujah-hujah yang jelas. Sesungguhnya Rabb-Mu dialah yang lebih mengetahui, maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, maka dia membalas mereka. Ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang ketika Nabi Muhammad SAW melihat keadaan jenazahnya. Lalu beliau bersumpah melalui sabdanya, sungguh aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantimu. Untuk selanjutnya, saya akan menerangkan terkait konseling atau penyuluhan dengan hikmah, mau'idhatul hasanah, dan mujadalah. Yang pertama, teori konseling pendekatan al-hikmah ialah melihat esensi problem yang terjadi atau terdapat dalam klien, kemudian menjelaskan tentang hikmah, rahasia, atau pengetahuan yang terdapat di balik problem itu. Setelah itu, baru konselor melakukan konseling atau penyuluhan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah ke dalam dirinya berupa energi penyembuh. Energi itu terekspresi pada pandangan mata, ucapan, dan tindakannya. Yang kedua, teori konseling al-mau'idhatul hasanah. Teori ini lebih melihat model atau kasus yang dihadapi sang klien, lalu proses terapinya atau penanggulangannya, mencontoh atau berparadigma kepada proses kenabian. Bagaimana para nabi, rasul, dan para aulia Allah melakukan perbaikan, melakukan perubahan dalam problem kepribadian sehingga mereka menjadi insan kamil, yaitu manusia yang memiliki potensi ilahiyah yang sempurna, tidak hanya di bumi tetapi juga di langit, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, dan tidak hanya dihadapkan Tuhannya tetapi juga di hadapan makhluknya. Untuk yang terakhir adalah teori konseling mujadalah. Teori ini menonjolkan kepada sang klien yang membutuhkan kekuatan dalam keyakinan dan ingin menghilangkan keraguan, was-was, kecemasan, dan prasangka-prasangka negatif terhadap kebenaran ilahiyah yang selalu berbeda dalam nuraninya. Demikian penjelasan terkait materi konseling atau penyuluhan dengan hikmah, mau'idhatul hasanah, dan mujadalah yang dapat saya sampaikan. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.